aktif ya. Ya, sehingga saya harus bantu teman-teman dari K2 keselamatan kerja yang menangani itu supaya mereduksi sampah-sampah itu. Jadi caranya gimana? Waduh, ini kita bakar aja. Tapi bakar itu nggak sembarang gitu. Harus hati-hati karena ada pencemaran kemungkinan kalau itu. Kalau hanya mengurangi volume ya mudah gitu. Tapi gas buangnya itu yang harus diperhatikan. Makanya saya membantu saya sebagai orang mesin juga saya membuatkan alat. Nah, nanti begitu alat sudah jadi, ya silakan dipakai gitu. Selain itu juga ada kebijakan di Batan pada saat itu, kami kan peneliti. Ternyata harus pindah dari bidang reaktor gitu. Pindah dari bidang reaktor kan, waduh, kita itu meneliti reaktor, kok dipisahin dari reaktor gitu. Akhirnya saya berpikir-pikir dengan teman-teman, kita harus punya mainan yang bisa meneliti tentang termohidrolik. Termohidrolik bisa untuk reaktor apa aja, reaktor pengion, reaktor biasa, abrit juga bisa. Yang penting ada panas itu kita bisa meneliti gitu. Makanya milih kita ke penanganan sampah ini. Dari sampah, dari kita bikin insinerator ini akan keluar masalah termohidrolik, masalah karena sampahnya sampah nuklir, maka kita juga bisa melibatkan orang fisika reaktor yang bisa menghitung shielding dan sebagainya. Nah, di insinerator itu shieldingnya itu tidak mungkin dari PB gitu. Karena nanti dibakar di temperatur tinggi, leleh nanti. Maka kita harus cari bahan lain gitu. Nah, itu yang menjadi peluang bagi kita. Ya. Sehingga saya bersama teman-teman membuat itu. Kebetulan ada dana dari Blok Grant. Waktu itu Dikti nggak bisa menghabiskan uang dari Ristek itu. Makanya ditawarkan ke lembaga-lembaga penelitian yang lain, Batan, LIPI, dan sebagainya itu ditawarkan untuk mengajukan penelitian. Alhamdulillah saya dapat itu. Kira-kira 120 juta itu sudah berikut alatnya, juga berikut SPBD dan sebagainya itu 120 juta. Sebenarnya harganya insinerator sendiri nggak sampai segitu. Nah itulah makanya saya tertarik ke sampah ini. Sehingga alhamdulillah kita bisa membuat satu Blok Grant yang tidak hanya menjadi paper untuk peneliti, tetapi ada sebuah benda yang atau alat yang bisa kita pakai untuk meneliti rekan-rekan peneliti yang lain. Gitu. Jadi dari orang fisika reaktor, ada termohidrolik, ada instrumentasi, ada bahan, ada keselamatan kerja, ada lingkungan. Jadi itu melibatkan staf-staf peneliti yang bisa melakukan penelitian di alat itu. Kalau reaktornya hanya operasi untuk isotop sementara nggak apa-apa. Di samping itu kita kan lagi mikir juga merancang PLTN. Jadi di satu sisi kita merancang PLTN, nggak perlu reaktor, tapi di satu sisi kita harus menyumbang ke negara apa ini. Peneliti-peneliti ini jangan sampai hanya menaikkan tingkat penelitinya sendiri, tapi hanya teoritis gitu. Nah itu saya sebagai leadernya di penelitian harus membuat suatu alat. Alat itu yang berguna untuk negara apa? Nah kebetulan sampah itu. Nah dampaknya insinerator yang untuk Batan ini kemudian bisa kita pakai untuk di luar Batan, di luar nuklir gitu. Akhirnya saya nyambung dengan ITB gitu. ITB kebetulan juga lagi mengembangkan itu. Kebetulan di belakang kita itu ada yang membangun insinerator juga, tetapi kelihatannya itu enggak ramah lingkungan sehingga ditutup juga, ditutup itu. Nah,
kita dari Batan mencoba untuk melakukan itu. Nah, sebelum saya menerangkan insinerator sendiri, kita lihat dulu kira-kira sampah itu apa sih? Mungkin sudah terbiasa kita melihat sampah, tapi apa sih itu sampah? Sampah itu sesuatu atau benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Baik fungsi, tidak bernilai ekonomis. Nah, ini ada dua. Fungsinya tidak bisa lagi, terus tidak bernilai ekonomis juga. Gitu. Sehingga itulah disebut sampah. Kalau itu dalam industri, biasanya kita sebut limbah. Sampah itu sebenarnya juga limbah, tapi limbah padat sebenarnya. Nah, tapi saya lebih senang dalam bicara insinerator ini bilang sampah saja. Saya ingat betul waktu paper saya itu saya nyebut sampah sama teman-teman yang berasal dari keselamatan kerja, Pak Engki itu diganti limbah padat, ya boleh aja gitu. Tapi saya lebih senang bilang sampah karena mau saya bakar saja. Dan itu benda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Selama benda itu masih bisa dimanfaatkan, walaupun itu bekas, itu bukan sampah. Jadi gitu. Nah, jenis sampah sendiri, seperti kita ketahui itu biasanya semua orang tahu itu ada organik, ada anorganik. Yang organik itu yang mudah membusuk. Misalkan sayuran, buah-buahan, pokoknya yang kayak gitu, tanaman-tanaman itu bisa semua itu organik. Kemudian anorganik. Anorganik ini sukar membusuk. Misalnya plastik, botol kaca, logam, dan lain-lain. Nah, ini yang agak sulit nanti di situ. Jadi ada dua jenis itu, secara garis besar ada dua jenis itu yang ini ketutup ya, sorry. Kemudian pengolahannya. Nah, karena ada dua jenis itu dan macam-macam, itu ada kemungkinan untuk harus dipilah-pilah karena prosesnya itu masing-masing berbeda. Ya, kayak sayuran itu bisa dibusukkan. Mungkin nanti Pak Alfa bisa nambahin gitu, yang organik itu. Halamannya Pak Alfa banyak itu di sayuran. Kemudian anorganik, nah plastik ini kan temperatur bakarnya juga berbeda dengan kaca, dengan logam beda lagi. Jadi tungkunya, insineratornya harus beda itu. Kalau mau dibakar semua, kalau itu merupakan sampah. Tapi kalau mau dimanfaatkan, nah plastik masih bisa diolah lagi untuk di recycle. Ada reduce, recycle ya. Itu biasanya pengolahan sampah seperti itu. Kemudian botol kaca juga itu bisa dimanfaatkan lagi, dicetak lagi jadi botol lagi juga bisa. Kemudian yang logam lah ini bisa harganya mahal itu logam itu biasanya kita kalau walaupun potongan pipa aja itu di kilo itu di tempat loak itu di kilo. Jadi terpaksa harus dipisahin. Jadi sayang kalau semuanya dibakar. Kemudian kalau yang organik tadi yang busuk itu dijadikan pupuk, ya. Milu uang selikur. BGA. Kemudian bisa diperkecil. Nah, ini pada saat problem di Batan Bandung waktu itu apa di press aja gitu. Tapi kalau di press itu tetap aja itu volumenya juga masih gede. Kalau dibakar itu bisa jadi kecil sekali gitu. Nah, makanya saya lebih senang dibakar aja dengan insinerator. Cuman kita kan harus pasti gitu, tidak mencemari lingkungan itu bagaimana gitu. Itu yang problem biasanya. Itu. Kemudian, nah ini sampahnya ini di pantai nih. Kemudian ini di Makassar ini. Pantainya itu bagus, Teluk gitu. Yang kalau untuk pariwisata itu bagus, tapi kok penuh begini gitu. Kok jelek begini. Kotor begini. Nah, ini apa laku dijual padahal itu bisa lebih indah daripada Bali loh. Gitu. Bali itu kan karena aja
narsisnya aja, tapi sebenarnya pantai di tempat lain itu bisa lebih bagus daripada Bali. Terus Bali itu kelebihannya ada seninya, itu keseniannya itu yang menarik. Nah, ini apalagi kalau ini mana ya? Lihat ini. Ini di Lembang nih. Di Lembang ini sampah dibakar seenak perut gini. Ini kan ngotorin lingkungan gini. Padahal itu tempat sepak bola ini. Itu tempat sepak bola, di sini teropong bintang di atasnya sih. Gitu. Nah, ini harus ditangani dengan cepat gitu. Jadi kalau kita sembarang bakar begini ya rusak lingkungan. Oke, itu contoh aja. Kemudian sumber pencemaran itu sebenarnya apa sih? Gitu. Dari industri, transportasi, makanya sekarang kan mobil maupun motor itu diuji emisi itu. Nah, industri itu harus dicek juga itu. Banyak yang industri nggak treatment gas buangnya dan yang padatan maupun cairannya. Kemudian perkantoran ini juga, perkantoran kayak kita ini perkantoran tapi malah khusus nuklir lagi. Kemudian perumahan, nah perumahan ini yang biasanya banyak yang bakar sendiri di masing-masing rumah ini juga nggak boleh, sebaiknya diajarin, sebaiknya bakarnya begini loh gitu. Nah, terus kebakaran hutan, gunung meletus dan sebagainya, gas alam beracun dan sebagainya. Ini sumber-sumber polusi. Sehingga kita pada saat merancang insinerator itu juga harus memperhatikan tidak hanya insinerator ini yang mencemari, tetapi industri, terutama batu bara segala itu juga lebih mencemari lingkungan juga gitu. Nah, ini yang nanti problem di kita ini, di negara kita ini. Nanti kita lihat gitu. Kemudian parameter pencemaran itu ada SOx, NOx, ya. Kemudian ada yang combustible itu CO dan sebagainya, volatil ini, dan digolongkan sebagai alkohol, ya, kentones dan sebagainya. Ini metanol ini mudah terbakar semua. Selain itu ada partikel yang lebih besar dari 1 mikron, maksimum sampai 500 mikron. Nah, yang berbahaya itu sekitar 0,1 sampai 10 mikron, itu menurut literatur ya, yang saya baca. Kemudian ada hidrokarbon, HC. Ya. Ini nanti hujan asam itu dari sini. Kemudian dioksin dan furan. Ini hampir sama. Ya, bedanya rantainya aja. Tapi yang jelas ini ada Cl. Cl itu selain berbahaya untuk manusia juga dia bolongin ozon loh, Cl itu. Jadi Cl tunggal gitu, kalau ketemu ozon O3 itu nanti akan lama-lama ozon kita itu bolong karena bereaksi terus membentuk Cl terus, akhirnya itu bolong. Nah, kalau sudah bolong kita itu nggak terlindungi dari radiasi matahari. Makanya kulit kita itu suka putih-putih, kayak tangan saya ini sekarang juga ada putih-putih ini karena udah tua. Jadi ada putih-putih itu mungkin radiasi matahari juga gitu. Jadi kita nggak merasakan bahwa itu dari akibat bolongnya ozon. Nah, oleh karena itu kita harus mentreatment ya, bagaimana ini pencemaran ini dari semua sumber pencemaran ini bisa kita kurangi, minimum dikurangi. Tapi kalau nol sama sekali itu juga nggak bisa. Nah, oleh karena itu mulailah kita harus membuat insinerator dulu lah. Jadi pokoknya berbuat dulu. Entah itu nanti bagus atau tidak, itu nggak masalah.
Yang penting kita berbuat. Kalau jelek kita perbaiki, gitu. Kalau jelek kita perbaiki. Buat apa peneliti-peneliti itu kalau nggak bisa memperbaiki? Kan kita bisa mengukur, bisa analisis, bisa apa aja kita lakukan, kita revisi rancangan kita. Yaitu yang pertama mengurangi volume, ya, ruangan itu supaya nggak penuh gitu, direduksi. Reduksinya harus berapa? Ya kira-kira bisa sampai 99,99%. Jadi kalau 100 kg itu menjadi 10 gram. Kira-kira bisa seperti itu. Nah, itu udah bagus. Nah, tapi oke, reduksinya tercapai. Tetapi apakah ramah lingkungan? Nah, ini yang susah ini. Apakah ramah lingkungan? Ya, kita usahakan. Pakai proses apa? Oh, diginikan, ditambah ini, tambah ini. Terus akhirnya berkurang. Tapi ini di ramah lingkungan ini, yang sulitnya itu di pengukurannya. Eksaknya dari orang bilang itu nggak ramah lingkungan. Anda bisa ngukur nggak gitu? Kadang-kadang orang bilang nggak ramah lingkungan, tapi nggak bisa membuktikan apanya yang nggak ramah gitu. Nah ini yang saya waktu itu juga nantang teman-teman dari yang lain dari lingkungan itu, ukur dulu emisinya, kalau jelek tak perbaiki alat itu. Jangan saya sebagai orang yang merancang alat, saya akan memperbaiki lah. Anda yang menggunakan itu bilang untuk analisis kira-kira ramah lingkungan atau enggak. Nah ini kadang-kadang enggak konsisten di situ. Dia bilang enggak ramah lingkungan, tapi bilang enggak punya alat emisi. Loh gimana ya beli? Saya bilang gitu. Tapi enggak bisa beli. Skala prioritas kalah. Padahal itu penting sekali. Dibandingkan dengan kita nunggu-nunggu PLTN, enggak jadi-jadi. Udah desainnya udah jadi. AP600 itu saya ikut desain tuh di Amerika itu. Tapi ternyata Indonesia enggak jadi pakai. Akhirnya dipakai Cina itu. Desain kita itu. Nah, itu yang menyebalkan gitu. Nah, akhirnya kita main di waste ini, di sampah ini juga gitu. Jadi antara nuklir PLTN dengan problem di sampah itu ternyata sama problemnya. Akhirnya keputusannya apa? Politik nanti. Politik. Kita mau bikin himni atau apa-apa itu, kalau politiknya nggak mendukung, nggak akan bisa. Saya, Pak Jarod ada nggak ini ya? Bikin himni sampai entek ngamek gitu apa? Sampai berbusa-busa kita memperjuangkan nuklir, kalau politiknya nggak mendukung, nggak bisa menurut saya. Dan pengalaman saya itu, kita udah capek desain kayak apa, ternyata mending kita itu upgrading reaktor, kita real melakukan fabrikasi sendiri, walaupun ada beberapa komponen yang kita tidak bisa membuat, terutama teras ya. Teras itu kita beli. Tapi sistem samping seperti pendingin dan sebagainya kita sendiri itu melakukan. Kita yang merancang, kita yang membuat, kita yang ngetes sendiri, itu bisa gitu. Nah, inilah yang problem bagi kita. Ramah lingkungan juga gitu ini. Ini nanti kita bisa diskusi. Kemudian biaya. Nah, ini. Biaya semurah mungkin. Itu kan keinginan kita masih gitu kan. Tapi ternyata makin dia ramah lingkungan, makin mahal. Makin mahal gitu. Jadi ini problem juga gitu. Makin kita ingin bersih, ya harus tambah alat ini, tambah komponen ini, tambah sistem ini. Akhirnya mahal juga. Makanya kita lihat di PT PLR ya, itu kan sistem pengelolaan sampahnya kan itu mahal sekali harganya. Itu mahal sekali. Nah, saya itu ingin kalau bisa kita itu nggak usah beli gitu. Kita yang engineer ini bikin terancang sendiri gitu. Kita juga punya tukang-tukang yang jago-jago, terus bahan kita tinggal beli di Krakatau Steel atau apa gitu dan sebagainya. Kita itu sebenarnya bisa gitu. Kenapa kok harus beli dari luar negeri gitu? Nah, itu yang tantangan bagi kita.
Kemudian proses untuk mengejar ramah lingkungan itu ada macam-macam ya. Pakai scrubber itu. Scrubbernya ada yang dry scrubber, ada yang wet scrubber. Ini pakai air yang ini, disemprot air. Kalau ini itu udara aja. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu yang wet scrubber. Karena ini nanti bisa lebih bagus. Jadi menghantam atau bereaksi dengan partikel atau gas yang keluar itu bisa bereaksi kalau wet itu. Kalau yang ini paling-paling tabrakan aja di sodok itu, di siklon atau apa, paling jatuh partikel-partikel yang gede-gede aja, tapi itunya suka masih keluar. Makanya saya nanti itu pakai wet scrubber. Ya, itu. Kemudian tahap pembakaran. Nah, tahap pembakaran ini dari sampah itu ada beberapa, yaitu mula-mula itu kita keringkan. Itu di sekitar 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu kering karena di situ kandungan air itu mulai menguap. Ya. Kan air itu menguapnya di 100 derajat. Kemudian dinaikkan lagi sampai 250 itu proses pirolisis itu. Itu mulai secara kimia fisika itu terurai secara kimia dan fisika dan teroksidasi. Nah, setelah itu mengeluarkan energi di situ. Nah, kita tambahin lagi sampai akhirnya di sekitar 800 derajat ke atas. Nah, itu baru ada tidak terbentuk dioksin maupun furin itu. Itu yang kita kejar. Tapi jangan sampai tinggi-tinggi sekali, sampai di atas 1100 atau sampai 1500 itu furinnya terbentuk lagi nanti. Gitu. Makanya prosesnya itu harus jelas temperatur berapa. Gitu. Nah itu kita capai minimum 800 ke atas, tapi tidak boleh lewat dari 1500, gitu. 1100 lah. Kemudian baru itu tercapai temperatur pembakaran. Makanya di saya sebagai orang mesin ya saya itu patokannya karena emisinya itu orang K3 yang harus melakukan. Saya di orang mesin kontrolnya dari temperatur, tercapai enggak? Kalau enggak tercapai, ya itu masih keluar dioksin, furin dan sebagainya. Tapi kalau sudah tercapai, lumayan. Nah, kalau sudah tercapai di titik mana? Apakah merata? Apakah tidak? Nah, itu juga diukur semua dalam pengetesan itu. Kemudian proses pembakarannya sendiri itu ada pasokan udara bawah. Jadi ada, kalau kita di tungku itu biasanya ada udara bawah api, udara atas api, ada udara sekundernya. Itu 10% bawah api, 70% atas api, dan 20% sekunder. Nah, temperaturnya yang dicapai kalau bisa 8,5 sampai 1100. Kemudian kalau bisa turbulensi. Turbulensinya ini harus terjadi supaya tercampur dengan baik, temperaturnya merata dan sebagainya. Waktu tinggal ini juga tergantung volume ruangannya. Kemudian beda tekanan ini dari tinggi cerobong. Ya, tinggi cerobong ini juga mempengaruhi. Terus kecepatannya sekitar 5 sampai 6 meter per sekon ini menurut yang terbaik ya di literatur juga. Kemudian material yang digunakan. Nah, ini material tadi saya sudah pernah nyinggung bahwa dindingnya itu nggak bisa pakai, kalau yang untuk nuklir, limbah nuklir itu kan biasanya pakai PB kalau radiasi tinggi. Tapi kalau sampah itu kan yang dibakar itu di bawah background biasanya, baru bisa dibakar. Nah, itu saya nggak menggunakan PB sebagai dindingnya, tapi saya menggunakan semen Portland biasa. Tapi pasirnya yang nggak pasir sembarangan, tapi pasir abu batu. Kebetulan di Bandung itu
abu batu itu tidak banyak dimanfaatkan kecuali untuk nambal jalan, untuk bikin jalan. Nah, itu kita beli aja di Cimahi ke sana itu. Itu ada itu yang nggak dipakai, banyak ditumpuk aja, kita beli murah. Jadi ngejar murahnya tadi itu. Kemudian, nah inilah proses yang terjadi di Batan Bandung yang awal kita. Sebentar, sebenarnya saya itu sejak tahun 90 itu sudah membuat insinerator di Batan. Walaupun waktu itu saya masih menangani PLTN, tapi saya membimbing tugas akhir mahasiswa membantu K2 untuk insinerator. Kebetulan waktu itu di K2-nya Pak Amit almarhum itu butuh untuk mengecilkan sampahnya itu. Maka saya buatin yang kuning ini, nanti ada gambarnya kuning ini. Kuning itu di sebelah sana. Nah, itu awalnya saya sebenarnya. Kenapa kok saya juga bisa lari ke insinerator, karena gara-gara saya harus membuatkan alat untuk mengecilkan, mereduksi sampah-sampah yang di Batan Bandung. Jadi mulai dari perancangan, ini yang menggambar Pak Asikin ini, kemudian yang ngitung ini staf peneliti, Bu Warganik kebetulan di bawah saya, terus Bu Ina ini, kemudian ini kan dulu fisika material. Nah, ini saya serahin untuk mengecek pasir dan itu kira-kira bagaimana rapat masanya dan sebagainya. Kemudian kebetulan pada saat saya masih aktif itu tahun 2010 ini ya, itu tenaga-tenaga bengkel kita itu jago-jago itu, Pak Santoso, Pak yang lain-lain juga itu jago-jago ngelas dan sebagainya. Makanya kita fabrikasinya nggak masalah. Nah, inilah cetakan bata. Jadi perlu diketahui batanya itu seperti puzzle. Kita desain seperti puzzle. Jadi nggak struktur penuh gitu, kaku gitu, enggak. Tapi dia bisa kalau kena gempa itu dia nggak runtuh karena saling ngait gitu. Jadi dia paling goyang gini. Sehingga dia bagus gitu. Cuman kalau nggak dikasih penutup, ini nanti kalau asap itu akan keluar di sini karena ini ada sela-selanya ya di itu. Nah, ini basicnya ini dasarnya kutungku itu kita cetak dulu. Nah, baru batanya ditumpuk di tepi ini. Bata tengah, bata luar. Nah, ini kenapa kita buat dinding? Ini awalnya karena memang ini untuk sampah radiasi, pengion. Jadi bukan sampah biasa, makanya dibuat. Tapi ternyata memang kita butuh udara sekunder tadi itu. Udara sekunder itu lewat dari sini, dari sela-sela ini. Tapi kalau dari lubang ini masuk ke sini. Terus udara bawah api itu lewat dari sini, dari bawah ini. Terus udara atas api nanti di sini. Gitu. Nah, inilah akhirnya kita bisa menciptakan satu insinerator, walaupun duitnya itu kebetulan ada blok grant, sementara yang kuning sudah mulai hancur, mulai rusak. Itu sejak 1992 sampai 2010 itu baru hancur. Bayangin kan, kita senang ya, alat kita dipakai terus sama Pak Amit itu, Pak Amit yang almarhum. Sekarang putranya itu juga nangani ini di Batan Bandung, ternyata masuk Batan. Gitu. Nah, terus saya bilang, ini dulu bapakmu yang di sini, sekarang Anda yang harus di sini. Nah, nggak tahu terus pembinaannya di situ yang harus di push. Gitu. Akhirnya jadilah ini, terus kita tes.
akhirnya jadilah ini. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Jadi isometriknya seperti ini, tampak depannya seperti ini, tampak atasnya seperti ini. Kemudian ini di color. Jadi ini ada kaca-kaca, ini kita lihat untuk melihat api di situ. Melihat api atau scrubber yang disemprotkan di sini, itu kita bisa melihat semua. Jadi semua harus terukur. Karena itu untuk pengujian. Jadi kita buat seperti ini. Akhirnya jadilah itu. Nah, ini kira-kira. Nah, di sini ruang bakarnya, kemudian ke sini kita semprot air. Ini nozzle-nya di sini ada ini. Kita semprot air secara horizontal, di sini vertikal. Sehingga diharapkan yang kena semprot itu bisa bereaksi dan bisa jatuh partikelnya. Nah, di sini itu kita reaksikan dengan kapur CaO ya. Kapur Ca. Nah, supaya yang racun itu bisa dieliminir gitu ya, diharapkan. Nah, sisanya tinggal ini ke sini. Nanti di ujung sana itu ada filter. Ada HEPA filter, ada charcoal, HEPA filter, itu di ujung sana. Ada filter mekanik di ujung sana. Gitu. Nah, itu kita tebengkan. Yang filter ini tebengkan ke pengolahan limbah dari Batan Bandung. Jadi lumayan. Jadi kita dana Blok Green itu segini aja. Sisanya ini biar itu urusannya filter K2 itu punya filter untuk mengontrol ruangan di pengolahan limbah cair dan padat di sana. Nah, ini cairnya yang dari semprotan air ini diturunkan ke sini. Nah, ini baru diolah ke pengolahan limbah ke sana. Itu kira-kira. Nah, ini setelah jadi seperti ini. Ya. Nah, ini pematiknya, apinya itu kita dari LPG. Tapi kalau dipakai di desa, kita bisa couple dengan biogas. Jadi kalau kayak di Makassar itu banyak sapi yang dikencar. Tahu dikencar itu enggak di kandang. Itu saya bilang, itu sapinya di kandang, itu harusnya. Kalau di kandang nanti teleknya itu bisa kita buat gas bio. Nah, gas bionya kita pakai untuk bakar ini. Di insinerator ini. Gitu. Nah, kira-kira semprotan apinya seperti ini. Sehingga diharapkan ini terjadi turbulensi tadi itu. Jadi bisa muter, kebakar semua. Nah, inilah kira-kira jadinya seperti ini. Nah, itu Pak Widanda itu sudah pensiun sekarang juga. Nah, ini temperatur ini kita ukur. Jadi secara vertikal kita kasih thermocouple, secara horizontal kita kasih thermocouple juga, sehingga kita tahu persis temperatur di titik itu berapa, gitu. Memenuhi enggak. Nah, ini awal-awal kita nggak pakai scrubber nih, sampai gosong, ya. Ini lihat, ini asapnya bersih. Ini yang putih awan loh ya, bukan dari sini ini. Kadang-kadang kita memang kalau salah bakarnya itu bisa keluar hitam slut gitu. Ini plastik maupun kertas semua masuk di sini. Selain kaca sama logam. Tapi plastik, kertas, kain itu kita bakar. Nah, hasilnya itu 1 meter kubik. Itu ternyata tinggal segini nih. Tinggal di tempat ini tinggal segini. Dengan pemanasan atau pembakaran seperti ini. Nah, ini kebetulan saya membuatkan di Lembang nih, setelah pensiun ini saya membuatkan di Lembang. Tapi sekarang kelihatannya nggak ada yang operasikan, nah itu kita ini problemnya suka begitu.
sudah dibuatkan alat, tapi operatornya nggak ada. Ya. Nah, itu yang manajemen yang menangani seperti itu. Jadi tugas saya udah membuatkan alat tuh. Harusnya ada yang mengoperasikan. Di Batan Bandung juga gitu. Sampai orang K2 itu mau bongkar. Terus saya bilang, kalau dibongkar, sumbangkan aja ke Kelurahan Dago, saya bilang gitu. Nah, sampai sekarang nggak ada keputusannya, terus keburu ada BRIN itu. Padahal kita udah nyiapin. Kalau Batan nggak bisa bongkar, memang mau disumbangkan ke Kelurahan Dago, nanti, nah ini yang kuning ini awal kita membuat, ya, membuat itu tolong disumbangkan aja ke Dago, ke Kelurahan Dago. Nggak ada keputusan sampai sekarang, ya sudah keburu BRIN. Nggak tahu BRIN ini strukturnya kayak apa, saya udah nggak tahu. Jadi ini kira-kira uji cobanya, ya. Kemudian, nah ini udah kita perbaiki. Jadi dari yang diuji coba itu ternyata memang perlu scrubber, terus ditambah yang tadi itu apa, kapur, ya, kapur. Nah, ini kebetulan saya bikin di Lembang, ya, di Lembang yang sayang sekali terus tidak dioperasikan gara-gara nggak tahu tuh. Yang saya nggak, pokoknya saya udah selesai uji coba bagus, silakan dioperasikan gitu. Itu ternyata sampai sekarang nggak dioperasikan. Bupatinya sendiri ditangkap korupsi, waduh susah banget. Jadi ya udahlah, silakan aja. Nah, ini kira-kira yang pernah kita buat, ya. Ini yang awal nih, yang 90 tahun 90 itu yang kuning ini. Ini saya sama mahasiswa, ini juga bukan pamer ya, tapi terpaksa saya cerita. Batan itu kan nggak punya duit untuk bikin-bikin gini, untuk tugas akhir gini. Akhirnya duitnya mahasiswa ini zaman kapusnya Pak Rajak, kepala bidang K3-nya Pak Aang. Kita pakai duit sendiri, duit mahasiswa sama saya. Kemudian diharapkan, ya kalau diganti silakan, nggak diganti ya sudah. Ternyata akhirnya sama Pak Rajak diganti. Alhamdulillah. Nggak tahu dari duit mana, pokoknya adalah diganti kita. Nah, akhirnya ini benar-benar punya kantor. Kemudian habis dari sini, saya diminta tadi yang di pantai yang kotor tadi itu, untuk membantu membersihkan pantai itu, saya udah mulai mau pensiun itu. Diapain ya pantai kotor gitu, wong saya mau buat rumah makan. Oh, dibakar aja Pak. Loh, bakarnya gimana? Ya pakai insinerator. Akhirnya kita buatin, tapi ini dalamnya silinder juga. Tapi sama dia dibuat kotak nggak masalah, tapi tetap dalamnya silinder. Gitu. Nah, ini sampah yang belum dicat ini, sampah depan. Jadi di sini dia masukin itunya. Kemudian habis dari sini, ternyata itu mendapat, ada orang yang lewat kafenya atau rumah makannya dia itu di daerah Majene. Jadi orang kalau dari Makassar mau ke Manado itu pasti lewat Majene itu. Makanya dia rumah makannya laku. Nah, tapi pantainya sudah jadi bersih. Akhirnya ternyata ada orang lewat itu, ini kok pantainya bersih, diapain? Dibakar. Bakarnya mana? Pakai insinerator ini. Terus ternyata, loh, insineratornya bagus nih. Terus siapa yang buat? Pak Hengki. Saya didatengin tuh sama orang itu. Orang itu Pertamina-nya Thailand gitu. Akhirnya saya didatengin, dimintain bikin. Nah, tapi enggak selengkap itu, ya udahlah, bikinin aja. Terus saya bikin ini. Sampai diresmikan segala pas 17 Agustus itu di Majene itu. Sama ini saya cuti ini dari Batan Bandung. Terpaksa saya bantuin cuti aja. Niatnya kita ya lah bantuin masyarakat sambil
mengamalkan ilmu kita aja lah gitu. Nggak ada digaji apa-apa, nggak ada ini. Saya hanya karena pengen aja mempraktekkan hasil ini di sana. Maka itu. Kemudian dari situ di 2012 saya buat ini. Ini Blokren, ada Blokren itu. Yang tadi itu 2012. Kemudian baru terakhir pas saya pensiun, saya bikin ini. Ini pribadi di rumah aja, ini untuk tugas air anak-anak itu. Jadi di rumah saya itu jadi kayak lab juga akhirnya kita bikin seperti itu. Jadi itu semua kira-kira pengalaman saya, bukan saya mau pamer, tapi saya ingin sharing kira-kira mengolah sampah dengan insinerator itu seperti itu. Jadi tapi kalau pembakar sampah itu kita sudah buatkan, harus ada yang mengoperasikan. Kemudian ada yang merawat dan memelihara. Paling sedikit 3 orang. Nah, ini manajemen ini yang susah. Kita itu bisa bangun, tetapi nggak bisa memelihara maupun mengoperasikan. Padahal itu sudah di training dan sebagainya gitu. Di training untuk mengoperasikan. Nah, itu sayang gitu. Karena ternyata orang yang mengolah sampah itu juga harus hobi. Kayak yang di Majene itu hobi. Jadi tadi itu Majene dan Mamuju. Ini Mamuju, ini Majene. Jadi di Makassar itu ada Majene sama Mamuju. Gitu. Jadi itulah pantainya bisa bersih seperti ini. Nah ini kalau kita mau jalan dari Makassar ke arah utara, Manado atau apa, itu lewat sini, Dapur Mandar ini. Ini di Majene. Ya. Nah, ini yang anaknya yang punya. Nah, saya juga main-main udah bersih ini. Gitu. Nah, akhirnya saya dapat paten. Yang saya patenkan bukan ruang bakarnya. Yang saya patenkan itu batanya tadi itu. Jadi kalau orang pakai bata saya, nah itu harusnya kalau patennya itu masih aktif ya, itu harus izin batan. Izin batan, kecuali saya. Karena yang matenkan ini batan kan, yang biayai paten. Gitu. Jadi kesimpulannya, ya, sampah itu harus ditangani secepatnya, kalau tidak akan mengganggu lingkungan. Akan tetapi banyak masalah yang harus dipertimbangkan, yaitu pencemaran, banyak yang berkepentingan dengan sampah, produsen barang yang menghasilkan sampah seperti plastik itu tidak mau diganti dengan produk lain yang tidak menghasilkan sampah. Ada kan plastik yang bukan plastik gitu, tapi kayak plastik gitu, tapi dia nggak mau diganti. Terus harus ada alat ukur tadi itu, uji emisi dan sebagainya itu harus punya. Gitu. Nah, untuknya dua. Membuat standar pencemaran lingkungan dan lain-lain. Jadi kita dapat melihat majunya teknologi, tetapi kita dapat melakukan yang ada di hadapan kita. Salah satunya pilihan yaitu ini pembakar sampah. Salah satunya. Nanti ada yang pembusukan yang organik dan sebagainya, dan ada hidrotermal, ada pirolisis yang jadi pupuk dan sebagainya. Ini salah satu. Ini di akhir ya, akhir dari plan pengolahan sampah itu insinerator itu paling akhir, yang sudah nggak bisa diapa-apain itu baru dibakar. Gitu. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan itu dipilah dulu. Saya kira itu mungkin akan dilanjutkan Pak Panji dulu. Setelah itu baru pertanyaan, supaya ini waktunya, saya takut Pak Panji kelihatannya mau rapat. Ya. Terima kasih Pak Hengki, luar biasa sudah sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Dan berikutnya kita persilakan Pak Panji Prawisuda untuk menyampaikan teknologi ini kepada kita semua. Silakan Pak Panji.
stop sharing dulu. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal. Kehormatan buat saya bisa sharing di sini. Mungkin ada manfaatnya. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Baik, ini saya terus terang belum tahu BGA itu singkatan dari apa. Mohon maaf. Tapi Batan Golden Age Club. Oke. Baik. Golden Age. Pak Hengki tidak mau beritahu nih singkatannya apa, jadi saya nebak-nebak apa ini ya. Harusnya ada batannya, tapi GA-nya nih saya belum terbayang. Baik. Batan Golden Age. Pemandangan yang bagus, Pak. Ini saya copy paste saja dari pengumumannya, jadi tidak bisa terintegrasi dengan baik dengan presentasinya. Hari ini saya ingin sharing tentang cara mengubah sampah menjadi berharga. Kalau tadi Pak Hengki lebih suka dimusnahkan saja, saya lebih ingin kalau bisa ini dimanfaatkan. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah siap, peralatan untuk buat kerajinannya tolong disiapkan. Kita akan membuat sampah menjadi berharga hari ini. Tapi tentu saja tidak, mohon maaf. Hari ini saya tidak ingin sharing untuk buat kerajinan. Kita mau masuk ke tahap yang lebih panjang lagi. Setelah proses perlambatan pembuangan sampah seperti pembuatan kerajinan tadi, tentu seperti tadi yang Pak Hengki sampaikan, kita harus berpikir kepada sampah yang benar-benar sampah. Sampah yang tidak bisa lagi diambil oleh bank sampah, sampah yang tidak akan diambil oleh pemulung. Jadi itu target utama dari penelitian saya. Moga-moga bisa bermanfaat. Nah, jadi mengubah sampah menjadi berharga ini tetap menjadi topiknya, tapi melalui cara WTE atau Waste to Energy. Definisi tentang sampah atau limbah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hengki. Ini saya ulang sedikit dari KBBI. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Ini menunjukkan ketidaksigifikanan material. Kemudian definisi yang kedua dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah tahun 2008 itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Karena itu kita sepakati dulu bahwa sampah yang kita bicarakan ini adalah limbah padat. Tidak bicara limbah cair, apalagi limbah gas. Ada lagi dari Undang-Undang 32 tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Karena itu hari ini kita definisikan dulu, kita sepakati dulu bahwa yang ingin kita bicarakan adalah sampah. Dan biasanya sebelum bicara sampah, saya ingin melihat dulu sumbernya. Ini adalah foto kantor sebelah kiri dan foto keluarga sebelah kanan. Iya Pak, Ibu, ini keluarga milenial sekarang seperti ini, berkumpul di meja makan tapi masing-masing melihat gadget sendiri-sendiri. Tapi bukan itu, saya mau bicara sumbernya. Jadi benda-benda yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita gunakan sehari-hari ini sebetulnya para calon sampah. Dan kalau kita kenali materialnya, sebetulnya kita bisa melihat bahwa akan ada potensi ledakan sampah dalam jumlah besar di masa yang akan datang. Kita tidak rasakan sekarang. Benda-benda yang saya beri tanda panah kuning ini kebanyakan sekarang terbuat dari plastik, Bapak Ibu. Dan ini yang sebetulnya menjadi concern dibandingkan sampah sisa makanan. Meskipun sebetulnya cukup banyak juga. Jadi kalau menurut penelitian Jambek tahun 2015, Indonesia ini adalah juara 2 membuang sampah ke laut setelah Cina. Meskipun ini dicoba di counter oleh teman-teman di LIPI bahwa ya sebetulnya tidak seburuk itu gitu, tapi ya anggap saja ini sebagai cambuk buat kita semua bahwa memang masih ada sampah-sampah, terutama sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Dan sebetulnya tidak hanya sampah plastik, tapi juga sampah makanan. Indonesia juga juara 2
Kalau ini Piala Dunia, sebetulnya kita patut berbangga, tapi ini bukan Piala Dunia, ini adalah juara food loss and waste sedunia. Yang paling tinggi ternyata Arab Saudi dengan 427 kg per orang per tahun. Indonesia 300 kg per orang per tahun, disusul oleh Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Ini bukan hanya karena kita tidak menghabiskan sisa makanan kita, atau karena tulang ayam atau sapinya tidak kita makan, tapi juga kehilangan makanan akibat kesalahan pengelolaan dari sumber. Misalkan ikan dari laut diambil oleh nelayan, kemudian busuk di tengah jalan sebelum sampai ke kita. Ini juga termasuk food loss. Jadi ada food loss dan food waste. Dan bahkan setelah dimakan, ini juga pasti akan jadi limbah, mungkin dalam waktu 6 jam gitu, atau besok pagi ini akan jadi limbah juga di toilet kita, mohon maaf. Dan jangan lupakan pembungkusnya. Ini satu contoh ketika naik pesawat atau naik kereta atau naik bis, biasanya kita akan berpikir makanannya, tapi tidak berpikir tentang sampahnya. Berbeda dengan pendapat kebanyakan orang yang berpikir bahwa sampah plastik ini kelihatannya umurnya panjang gitu ya. Plastiknya sendiri usianya pendek sebetulnya. Jadi kita hanya membutuhkan plastik dalam hal penyimpanan, tapi dalam hal pemakaian ini usianya hanya beberapa detik, kita sobek kemudian kita buang. Begitu juga untuk bagian ini, seperti misalkan gula atau creamer. Ini sebetulnya meskipun terlihat dari kertas, tapi sebetulnya ini adalah plastik. Supaya tidak terkena kelembaban udara, sehingga dia akan terjadi aglomerasi. Kemudian paper cup. Meskipun namanya paper cup, tapi sebetulnya ini adalah plastik cup, karena bagian dalamnya ini terlapisi oleh plastik, sedemikian sehingga kita tidak bisa mendaur ulang dia sebagai kertas. Ini juga jadi masalah yang perlu diselesaikan bersama, tidak hanya bagi para tukang sampah, tapi juga bagi para produsen sebetulnya. Nah, kalau saya coba lihat apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan kita, ini ada 3 gambar dari zaman Belanda di daerah Pasar Baru, kemudian rumah residensial biasa tahun 80-an, 90-an, dan yang paling kanan bawah adalah rumah di abad 21 lah kira-kira. Bukan rumahnya yang ingin saya tunjukkan, bukan mobilnya juga, tapi tempat sampahnya. Kalau Bapak Ibu pasti masih ingat lagu tentang keranjang sampah ya. Itu bahasa zaman dulu banget. Sekarang anak-anak sudah tidak kenal lagi yang namanya keranjang sampah, karena sekarang yang dikenal adalah kantong sampah atau plastik sampah. Tahun 80-an sebetulnya ada istilah bak sampah. Rumah-rumah gedong biasanya juga punya bak sampah yang besar, yang kuat gitu. Meskipun ditaruhnya di luar rumah, jadi ini memakan fasilitas umum, tapi tren saat itu begitu. Nah, tren belakangan ini karena kita terbatas dari sisi waktu, dari sisi luasan, maka banyak orang yang akhirnya menanam pohon sampah yang berbuah sampah. Jadi kita taruh sampahnya di pohon atau dicantolkan di pagar gitu supaya nanti diambil oleh tukang sampah pada hari itu juga. Hal yang praktis, cocok dengan kondisi sekarang yang kita tidak ingin melihat sampah dalam waktu yang lama ya, tapi juga berakibat ke komposisi sampah yang berubah. Jadi kalau saya lingkari di sini ada persentase dari sisi massa untuk sampah basah, kertas, dan plastik. Saya ingin tunjukkan bahwa untuk sampah basah, terutama dari sisi sampah sisa makanan, sebetulnya dari tahun 88, 2006, dan 2010 terjadi tren penurunan sampah organik atau sampah basah. Sebaliknya, ini yang cukup mengkhawatirkan adalah sampah plastik yang meningkat dari 5,6% tahun 88, ini naik jadi 12,4%, lebih dari 2 kali lipat di tahun 2010. Kita bisa tebak di tahun 2020, tahun 2021 saat terjadinya pandemi, maka jumlah sampah plastiknya pasti akan meningkat pesat, terutama buat
kita yang menggunakan, ini saya nggak kelihatan, menggunakan masker. Nah, nanti saya akan ceritakan bahwa material masker itu sebetulnya adalah plastik juga. Jadi kemungkinan ini akan bertambah besar, dan sebetulnya apa efeknya? Kalau kita membungkus sampah tadi dengan kantong plastik yang besar, kemudian tertutup rapat, kita tidak ingin sampahnya menjadi bau, itu betul. Tapi ketika sampahnya terbuka, pada akhirnya dia akan terbuka di TPA gitu ya, maka akan sangat bau. Karena proses-proses yang seharusnya terjadi dalam bentuk proses aerobik ini berubah menjadi proses anaerobik. Bakteri-bakteri aerob yang biasa mendekomposisi sampah menjadi serupa dengan tanah, ini tidak bisa bertahan hidup karena kurang oksigen, dan bakteri anaerobik lah yang tumbuh besar. Mereka mengubah beberapa zat seperti misalkan glukosa ini menjadi asam laktat, dan juga mengalami proses metanogenesis menjadi metana. Ini yang sebetulnya cukup berbahaya, yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya kejadian 212 Bapak Ibu. Ini tahun 2005, 212 itu 21 Februari 2005. Saat itu TPA Lui Gajah, TPA Kota Bandung, Cimahi, itu longsor, kemudian menimpa desa di bawahnya, dan sekitar 150 orang meninggal dunia. Karena itu tanggal 21 Februari ini dijadikan Hari Peduli Sampah Nasional. Meskipun mungkin banyak yang tidak peduli sih. Tapi kurang lebih itu salah satu bahaya dari metana selain dari gas rumah kaca. Nah, dampak yang kedua, karena banyaknya sampah plastik, ini sebetulnya akan jadi semakin besar. Bagaimana dia semakin besar? Ini kalau kita lihat dari grafik di sebelah kiri yang menunjukkan fraksi massa sampah, kita bisa lihat bahwa sampah organik ini ada di kisaran 50-60%. Karena itu banyak orang yang berpendapat bahwa sampah organik dulu yang harus diselesaikan. Oke, itu tidak masalah sebetulnya, sangat bagus kalau sampah organik bisa terselesaikan. Tapi dari sisi fraksi volume, kita bisa lihat bahwa sampah organik ini hanya menempati 17,11%. Artinya dia berat tapi kecil. Nah, yang jadi masalah adalah plastik. Ini saya ambil contoh plastik daur ulang. Ini dari masanya ini hanya 10%, tapi dari sisi volume ini sudah menempati hampir sepertiga dari total volume sampah. Jadi wajar kalau kita lihat sampah kita semakin mengembang dan semakin kentara plastiknya, karena ini menempati sebagian besar volume. Ditambah, dia tidak akan terdekomposisi dalam waktu yang singkat. Sedemikian sehingga sampah organiknya sudah terdekomposisi, tapi sampah plastiknya masih akan tetap ada di sana. Karena itu fokus penelitian saya lebih banyak ke arah sampah-sampah seperti ini, terutama sampah-sampah residu yang tidak diambil pemulung, yang tidak bisa diproses secara biologis, tidak bisa didaur ulang juga. Dan kalau ini Bapak Ibu seharusnya sudah tahu bahwa sampah kita selama ini hanya dikumpul, angkut, dan buang. Dikumpulkan dari rumah, diangkut ke TPS, dari TPS diangkut truk ke TPA. Kemana pemerintah atau di mana sih sebetulnya pemerintah? Pemerintah itu sebetulnya hanya bergerak di daerah TPS hingga TPA. Jadi bagian kumpul angkut, ini kita yang biasanya bayar ke petugas dalam skala RW, kemudian setelah itu dibuang ke TPS. Nah, dari TPS ini dibuang oleh truk dinas, atau kalau di Bandung kemarin masih ada PD kebersihan ya, sekarang sudah tidak ada, itu dibuang ke TPA. Sehingga dana pemerintah, uang pajak kita itu digunakan di sisi ini. Tapi sisi ini tidak terhandle, sehingga ini tergantung kebijakan daerah masing-masing. Apakah ini akan diangkut atau tidak, apakah akan dipilah atau tidak. Tadi juga sempat ada keluhan, saya pikir cukup banyak yang mengeluh bahwa kita sudah memilah sampah tapi pada akhirnya dicampur. Karena apa? Karena bagian hilirnya ini hanya dibuang. Tidak ada pemrosesan, meskipun judulnya TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Dan untuk daerah Bandung, ini saya coba ambil jarak dari alun-alun kota Bandung sampai ke Sarimukti.
Ini jaraknya 42,2 km, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan sampah kita yang sangat tidak berharga itu diangkut oleh truk sejauh ini, dan truknya harus kembali dalam keadaan kosong. Truk sampah tidak mungkin mengangkut orang atau barang-barang yang lain, sehingga dalam satu kali ritase dihabiskan hampir 85 km untuk mengangkut sampah. Karena itu biaya BBM-nya ini akan semakin meningkat, semakin banyak sampah yang kita buang akan semakin banyak. Yang lebih buruk lagi, kita mungkin sudah mendengar ya bahwa TPA Sarimukti tidak beroperasi beberapa hari terakhir karena kekurangan BBM untuk alat-alat berat. Mati. Suara Pak Panji hilang. Problem mana mungkin? Problem sinyal. Sinyal, ya. Posisi Dia Pak Panji di kampus atau di mana sekarang? Di Kota Baru kalau nggak salah. Dia di rumahnya, masih di rumahnya. Tunggu sebentar. Tapi nanti jam 12-an dia rapat baru ke kampus. Ya. Nah itu. Itu stop. Atau Pak Hengki menambah komen sedikit. Ya, saya ini kalau ada pertanyaan atau diskusi gitu silakan aja. Atau mungkin Pak Alfa mau nambahin yang organik tadi. Mohon maaf, Pak Alfa ditembak. Oh, ya. Pengalamannya sedikit. Masuk lagi. Udah masuk Pak Panji, udah masuk. Sudah masuk lagi. Mohon maaf. Ya. Ada gangguan di internet. Ya, problem di internet ya. Silakan Ya. Pak Panji. Baik. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau di-share di tengah-tengah juga ini ya langsung saja. Atau videonya dimatikan Pak Hengki, Pak Panji. Kalau ada Ya. pertanyaan atau diskusi silakan aja. Ini waktunya soalnya. Nggak, materi yang dari Pak Panji masih banyak atau gimana? Kalau sudah ini silakan teruskan gitu. Oh, masih belum Pak, ini baru pembukaan aja Pak. Kayaknya ada yang ini ya ngedouble suaranya feedback. HP kali HP. Ya. Oh, sudah, baik. Sudah. Baik. Jadi ini ada video TPA Sarimukti, tapi akan saya skip saja. Ada video TPA Sarimukti, tapi akan saya skip saja. Ada video TPA Sarimukti, tapi ini kayaknya masih feedback, Pak. Iya, ini Pak Asrul ada dua ini Pak Asrul, dimatikan satu Pak Asrul. Oh, kenapa? Ada feedback dari kenapa? Pak Asrul. Kenapa? Kenapa? Mic-nya dia mohon dimatikan dulu Pak. Di-mute. Boleh. Di-mute dulu. Ya. Udah. Alhamdulillah. Udah ya? Ya. Nah, masih ada. Hidup lagi Pak Asrul. Belum mati. Tes 1 2 3. Masih ada feedback, Pak. Pak Asrul ada dua soalnya. Pak Asrul Pak Asrul dimatikan satu Pak Asrul atau salah satu HP. dimatikan supaya Saya mute saja ya Pak ya. Ya. Sudah ya. Ya sudah. Tes Ya. 1 2 3. ya silakan Pak Panji. Kayaknya masih ada. Pak Asrul nggak bisa dimatikan dari ini nih. Saya coba mute lagi. Sebentar. Pak Asrul HP-nya mungkin dimatikan atau salah satu.
Atau saya all dulu. Sebentar, Pak. Lagi saya mati. Kacau. Masih ada. Ya, siapa itu? Ya, Pak Panji di on kan itu mikrofonnya. Unmute. Ya. S123. Ya, bagus. Masih, Pak. Masih, Pak. Siapa ini? Saya coba lagi. Apakah terdengar ya? Seharusnya sudah normal. Sudah. Baik. Baik. Mohon maaf. Ada video tentang TPA Sarmukti, tapi akan saya lewat dulu. Ini jadi latar belakang dari munculnya ide tentang waste to energy. Jadi ada yang pertama adalah masalah lahan. Dari sini ada masalah harga lahan, kemudian juga ada masalah lingkungan yang dikhawatirkan, dan juga ada kebutuhan energi. Karena itu ide ini muncul, dan ini sebetulnya kalau kita lihat potensi, kalau kita bisa konversi sampah menjadi listrik, ini saya ambil contoh, datanya sudah agak lama, misalkan Jakarta 5.600 ton per hari, Bandung 1.600 ton per hari, Surabaya, Bali, dan Medan. Ini dengan asumsi nilai kalorinya di kisaran 1.300 sampai 1.500 kilokalori atau 5 megajoule per kilogram dengan efisiensi konversinya 25%. Ini lebih rendah daripada efisiensi PLTU biasa ya Bapak Ibu. Jakarta itu bisa menghasilkan 81 megawatt, Bandung 22 megawatt, Surabaya 29, Bali dan Medan 36 dan 25. Tidak terlalu besar tapi lumayan. Dan sebetulnya masih banyak potensi listrik juga dari limbah yang lain. Ini saya ambil contoh limbah biomasa. Penelitian kami menunjukkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu sebetulnya masing-masing provinsi bisa membuat kurang lebih 700 megawatt pembangkit dari limbah sekam dan jerami. Kalau mau dan kalau bisa dibuat. Nah, ada sedikit pandangan. Biasanya orang-orang menganggap bahwa pembangkit listrik tenaga sampah ini kontradiktif dengan 3R, dengan reduce, reuse, dan recycle. Jadi saya mau coba tarik satu garis di sini yang membedakan atau memisahkan antara 3R dengan recovery dan landfill. Untuk 3R ini dikhususkan untuk para calon sampah sebetulnya. Jadi benda-benda yang masih bisa didaur ulang, diambil pemulung, itu sebetulnya tadi saya sepakat dengan Pak Hengki, ini bukan sampah, ini adalah barang bekas atau barang yang tidak dimanfaatkan. Sementara yang sudah benar-benar sampah, 3R tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan inilah yang harus menggunakan proses recovery, baik recovery energinya maupun langsung dibuang ke landfill. Dan disinilah lokasi waste to energy plant sebetulnya. Ini saya coba tampilkan potensi sebagai pengganti batu bara, tapi mungkin kita bisa diskusikan ini nanti. Kemudian ini contoh perubahan cara pandang kalau kita menganggap bahwa material ini bukan energi. Ini satu contoh video yang menunjukkan bahwa bihun ini bisa terbakar. Karena itu bihun ini terbuat dari plastik karena dia bisa terbakar. Ini sebetulnya hal yang menarik juga karena buat kita yang berkecimpung di bagian bahan bakar padat, kita tahu bahwa dalam keadaan kering bihun ini memang bisa terbakar. Dia punya nilai kalor. Jadi sebetulnya bukan hal yang aneh gitu karena memang sampah adalah energi. Jadi bukan waste to energy tapi sebetulnya waste is energy. Dalam hal ini kita coba lihat grafik nilai kalor berbagai jenis sampah dalam satuan kilokalori per kilogram. Yang paling tinggi kita bisa lihat bahwa di sini plastik yang paling banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai kalor batu bara, sebetulnya nilai kalor plastik dari sisi massa itu sebetulnya 2 kali lipat dari rata-rata batu bara di kisaran 4.800 sampai di kisaran 6.000 kilokalori per kilogram.
ada potensi di sini, tapi banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah kandungan air. Semakin tinggi kandungan air, kita bisa lihat dalam hasil simulasi ini, maka nilai kalor net yang bisa dimanfaatkan itu turun drastis. Dari kisaran 4.500 kilokalori per kilogram, ini bisa turun hanya hingga 500 kilokalori per kilogram. Secara praktis tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan setelah dikeringkan, berbagai jenis sampah juga bisa menimbulkan masalah lain, seperti misalkan dia jadi berdebu, kemudian jadi rapuh, sehingga sulit untuk ditransportasikan. Plus, jika dia dibakar, kandungan abu di dalam sampah ini mengakibatkan banyak pengerakan. Ini saya ambil contoh, misalkan satu indeks lagging yang dipengaruhi oleh kandungan mineral di dalam abu. Di sini ada Fe2O3, ada kalsium oxide, ada sodium oxide, ini ada potassium oxide dan magnesium oxide. Biasanya sampah kita itu banyak mengandung sodium oxide dan potassium oxide. Dengan demikian indeks laggingnya tinggi, sehingga ketika sampah dibakar, kemungkinan besar akan mengakibatkan pengerakan di dalam boiler-boiler konvensional. Dan ini jadi masalah sebetulnya di dalam pabrik kelapa sawit, ini juga jadi masalah besar. Apalagi sampahnya tercampur. Kalau kita lihat di sini, ini data dari TPA Sarimukti, dengan berbagai karakter, maka karakteristik pembakarannya pun akan berbeda-beda seperti Indonesia yang beragam Bhinneka Tunggal Ika. Banyak jenis sampahnya, banyak bentuknya, banyak juga masalahnya. Dari sisi komponen, ukuran, kandungan air, densitas, dan kandungan abu, ini memang bisa menjadi, saya nggak bisa bilang masalah, tantangan saja supaya tetap semangat. Nah, untuk itu kita perlu pengenalan bahan. Adakah sampah yang bisa dikurangi, adakah sampah yang bisa didaur ulang, atau bisa dipilah, dan juga apa sih sebetulnya material pembentuk sampah. Definisi organik ini sebetulnya menarik kalau kita melihat dari sisi sampahnya mau diapakan. Kalau kita melihat misalkan ranting itu sampah organik sebetulnya kalau kita definisikan ini sebagai material yang alami ya. Tapi ketika proses di hilirnya untuk sampah organik ini adalah pengomposan, maka ranting tidak menjadi relevan untuk dikategorikan sebagai sampah organik karena tidak dapat dikomposkan. Nah, mungkin Pak Alfa bisa cerita lebih banyak soal ini. Kemudian apa targetnya? Jadi di bagian hilirnya ini mau diapakan sampahnya? Itu baru setelah kita tidak punya jalan lain, barulah solusi Pak Hengki saya pikir cocok. Barulah jadi CO2 kita bakar gitu. Nah, saya lebih suka bermain di daerah-daerah sini. Jadi idenya sebetulnya dengan adanya berbagai jenis sampah, saya ambil contoh di sini sampah tercampur, sampah sisa makanan, sampah kotoran. Kalau bisa kita proses sebetulnya kita bisa memanfaatkan ini lebih lama. Saya ambil contoh sisa makanan, kalau kita proses sebetulnya bisa menjadi pakan ternak. Kemudian kotoran ini bisa menjadi pupuk organik. Dan untuk sampah yang tercampur, ini bisa langsung menjadi bahan bakar padat. Saat ini yang tengah menjadi tren adalah RDF atau Refuse Derived Fuel untuk digunakan dalam industri, utamanya industri semen. Dan kalau dia plastik, sebetulnya kita bisa konversikan menjadi minyak. Jadi kalau kita berpikir begini, sebetulnya tidak ada satu solusi untuk semua jenis sampah. Ini biasanya kalau orang jualan selalu kecap nomor satu. Alat saya bisa memusnahkan segala jenis sampah, alat saya bisa mengolah segala jenis sampah. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memilah sampah, maka kita bisa manfaatkan sampahnya jadi lebih berguna dan lebih lama bisa kita gunakan. Ini contoh kasus, misalkan material lignoselulosik, dalam hal ini misalkan kayu atau sayur-sayuran. Ini dengan teknologi yang kami kembangkan di kampus, ini sebetulnya bisa diproses lebih lanjut. Saya ambil contoh dengan menggunakan proses yang namanya hydrothermal. Hidrotermal ini sebetulnya kombinasi dari dua kata, hidro dan thermal. Jadi ada air dan ada panas. Secara singkat biasanya saya sebut ini sebagai proses pemasakan seperti halnya menggunakan panci presto. Kalau kita memasak ayam,
maka tulang ayamnya pun bisa hancur gitu dengan panci presto. Jadi dengan proses hidrotermal ini kita bisa melakukan proses penghancuran, penyeragaman ukuran, dan efek sampingnya sebetulnya, ini contoh untuk tandan kosong, contoh untuk sampah sayuran. Efek sampingnya sebetulnya sisi airnya, ada bagian-bagian mineral yang larut ke dalam sisi air. Tadi saya sebutkan bahwa sodium oxide, kemudian potasium oxide ini biasanya menjadi masalah dalam sampah, tapi potasium ini relatif mudah larut dalam air. Sedemikian sehingga kalau dia dimasak menggunakan media air, bagian K-nya itu bisa larut dalam air, dan akhirnya bagian N, K, dan kalau ini berupa kotoran biasanya ada bagian fosfat, bagian P-nya, ini menjadi larut dalam air, sehingga unsur nutrisi makro yang digunakan oleh tumbuhan itu dilarutkan semua dalam air, N, P, dan K. Ini contoh ketika kita menggunakan pupuk cair itu dari sampah untuk tanaman mint, sebelum dan sesudah. Ini sesudah kurang lebih 1,5 bulan. Contoh kasus lain yang jadi masalah adalah popok. Sebetulnya popok yang digunakan oleh bayi atau oleh orang lansia itu sebetulnya plastik. Bagian yang berkontak dengan kulit kita biasanya dari propena, kemudian bagian luarnya itu polietilen atau poliuretan. Bagian tengahnya itu yang lumayan organik lah. Ada beberapa yang menggunakan pulp serupa dengan fiber untuk kertas. Ada juga yang menggunakan fiber yang semi sintetis. Tapi dia menggunakan superabsorbent polimer sebetulnya untuk menyerap si airnya menjadi menggembung. Komposisi yang berbeda juga digunakan di pembalut wanita, tapi pada intinya sebetulnya sama. 50% dari popok itu adalah plastik, 50%-nya lagi adalah fiber. Nah, ini bisa diapakan dengan proses yang sama, tadi yang hidrotermal, ini bisa diolah menjadi pulp dari fibernya dan juga plastik. Bagian pulpnya kami buat menjadi batako. Karena apa? Karena fibernya ini lumayan merekatkan ikatan semennya. Sedemikian sehingga batakonya bisa lebih ringan, tapi juga sekaligus lebih kuat. Ini saya bikin channel, Bapak Ibu kalau mau lihat YouTube-nya, kita coba bikin beberapa tentang hal ini. Nah, ini adalah peralatan yang dibuat. Jadi selain di kampus, ini juga kita coba komersialisasi, sehingga beberapa peralatan dalam skala yang lebih besar sudah dibuat, tidak hanya yang skala kecil, ini 1 liter, 2,5 liter yang di lab, kemudian masuk ke yang 100, 200, dan 400, ini sudah skala yang komersial, dan ini yang 2 ton per hari. Kira-kira bentuk peralatannya seperti ini, yang kami kembangkan, ini untuk di rumah, tapi ini masih terlalu mahal, Bapak Ibu. Jadi saya buat ini masih 17 juta rupiah. Ini semuanya stainless steel. Dan bentuknya, kalau Bapak Ibu suka nonton Warkop DKI, ini seperti robotnya Dono Kasino Indro. Jadi belum terlalu cantik. Kemudian kita kembangkan menjadi skala yang lebih besar di sini. Ini digunakan di Solo sebagai pembantu untuk PLTSA Solo. Dan ini yang kita gunakan juga dalam skala yang lebih besar. Kasus lain adalah sampah plastik. Ini bagian yang paling sebetulnya paling ekonomis. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi yang kami fokuskan adalah memotong rantai polimer ini menjadi rantai yang lebih pendek dan diusahakan supaya menjadi dekat ke bensin dan diesel dengan cara pirolisis. Begitu juga untuk plastik kemasan. Ini agak sulit karena dia terdiri dari banyak lapisan, tidak hanya plastik tapi juga ada aluminium foil, ada kertasnya juga buat Tetra Pak ya. Sedemikian sehingga tidak akan diambil oleh pemulung. Nah, dengan proses yang sama dengan hidrotermal kita bisa pisahkan antara plastik dan aluminium foilnya sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut, tapi ini masih skala lab. Kami lebih tertarik untuk menjadikan plastik ini jadi minyak.
Karena waktu itu idenya memang untuk daerah-daerah pesisir yang banyak mengalami sampah-sampah plastik seharusnya bisa digunakan oleh para nelayan untuk jadi bahan bakar kapal mereka gitu. Dan ini kasus yang kita hadapi, tadi saya sudah sampaikan, dari limbah masker. Jadi sebetulnya limbah masker sendiri mayoritas adalah plastik, baik yang berupa plastik non-woven maupun plastik yang filter. Ini menggunakan melt blown plastik. Jadi sebetulnya semuanya ini plastik yang bisa kita proses. Ini diproses dengan hidrotermal, kita bisa jadikan dia lebih padat, karena tadi plastik kan densitasnya rendah ya. Kemudian kalau dicacah, kita bisa jadikan bentuk cacahan seperti ini, dan dengan warna begini kelihatannya cukup cantik untuk bisa dimanfaatkan ulang. Teman-teman di LIPI menggunakan ini untuk jadi pot tanaman, kalau saya tidak salah. Tinggal kita kasih pewarna sehingga dia jadi berwarna lebih gelap. Kemudian kalau kita lakukan proses pirolisis, maka kita juga bisa mendapatkan berbagai material seperti ini masih dalam skala lab untuk mendapatkan minyak, dan untuk mendapatkan material-material, ini bagian yang di hidungnya, yang logamnya, yang masih bisa dimanfaatkan. Dan ini peralatan yang dibuat untuk teknologi pirolisisnya, baik untuk skala lab, skala 100 liter maupun skala yang lebih besar di kisaran 600 liter. Oke, mungkin itu bagian dari ini kami. Kalau memang ada waktu, mungkin saya mau share sedikit tentang PLTSA di Indonesia, Bapak Ibu. Ini PLTSA amat sangat kecil, yang kami kembangkan juga. Ini menggunakan Stirling engine. Jadi Stirling engine ini menggunakan pembakaran eksternal dari pembakaran sampah di sini, kemudian menjadi listrik nih. Sebelum pandemi, biasanya kami rutin ke SD Mutiara Bunda, karena mereka sangat excited gitu ya, melihat bahwa sampah sebetulnya bisa langsung jadi listrik. Gitu. Cuma sayangnya dengan adanya pandemi, kita agak sulit untuk bergerak. Ini juga di Jambore, kita melakukan demo kepada para pramuka untuk bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada untuk dijadikan listrik dalam skala yang kecil. Kemudian untuk yang PLTSA mungkin ini saya skip sedikit. Saya ingin menunjukkan PLTSA Benowo, Bapak Ibu. Sebelumnya Bandung itu sudah lama ingin membangun PLTSA tapi tidak jadi-jadi. Jadi tahun 2005-2006 saya diajak masuk ke sini oleh Pak Ari Darmawan Pasek, sehingga yang tadinya saya di batubara kemudian pindah ke limbah, baik itu limbah biomasa maupun sampah kota. Jadi sampai sekarang qadarullah tidak jadi-jadi, malahan yang di Surabaya ini yang sudah jadi. Jadi kebetulan kami jadi tim validasi untuk PLTSA ini, dan kalau ini mungkin saya mau tunjukkan sedikit videonya. Oh, udah dimatikan. Ini supaya menghemat ukuran, videonya dimatikan. Tapi sebetulnya ini ada videonya. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa kita diskusikan. Jadi mungkin sharing saya sampai di sini dulu. Kita masih punya kesempatan tadi, kita masih punya potensi, dan sebetulnya kita punya kemampuan untuk membangun teknologi yang mumpuni, yang bisa digunakan di Indonesia, dan harapannya bisa mandiri di masa mendatang. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Panji Parwisuda atas sharing ilmu dan pengalamannya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, menambah wawasan kami semua para yang hadir saat ini. Pak Alfa ada ingin menambahkan mengenai organik, sampah organik? Silakan Pak Alfa. Nanti sebelum diskusi kita. Di unmute dulu Pak. Unmute dulu. Oh, tunggu. Mana Pak Alfa?
Udah ya? Ya, Ya, Pak. ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya tuh agak segan menceritakan tentang pengalaman ini karena ini gampang sekali sebenarnya. Ini pengalaman kita dari zaman dahulu kala sebenarnya. Seperti Pak Panji bilang dulu, itu orang-orang tahun 70-an, tahun 80 itu kan kita nggak pernah, kita masing-masing di halaman rumah itu punya lubang sampah. Jadi lubang sampah. Jadi idenya lubang sampah. Ya. Lubang sampah untuk membuang sampah masing-masing di halaman rumah. Jadi idenya itu persis seperti itu. Kalau kita punya tanah, kita gali lubang, kemudian kita buang sampah organik yang bisa hancur di situ, ya kan? Kita tunggu beberapa bulan, hasilnya itu pasti bisa kita ambil untuk kita gunakan untuk tanaman. Nah, sekarang pada zaman sekarang karena rumah orang jadi kecil-kecil tidak punya halaman tanah, maka sampah organik itu yang saya kerjakan itu adalah saya kubur di dalam tong. Jadi idenya itu cuma itu. Jadi kita pisahkan sampah semuanya yang bisa hancur. Kemudian kita ambil sampah yang kira-kira bisa hancur, terutama sampah dapur. Itu sampah yang paling gampang hancur, tapi juga paling bau, paling tidak disukai orang. Jadi sampah rumah tangga itu kalau kita bagi, itu kira-kira ada dua. Sampah organik rumah tangga ini. Sampah organik rumah tangga itu adalah sampah dapur dan sampah halaman, sampah tanaman. Nah, yang paling mudah hancur itu adalah sampah dapur. Itu yang benar-benar berasal dari keranjang di sink potong-potong sayur. Nah, yang paling gampang membuang sampah dapur ini itu adalah menguburkannya di dalam tong. Nah, saya sebenarnya di rumah saya dulu menggunakannya itu justru tong cat yang 20 liter itu. Tong cat putih itu ada 10 tong, kemudian masukkan sampah di situ, kemudian tutup dengan tanah. Kemudian kalau ada 10 tong, Anda bisa tutup, Anda bisa pakai 1 tong itu akan penuh kira-kira selama seminggu. Jadi kalau ada 10 tong, itu berarti 10 minggu. 10 minggu itu kira-kira 3 bulan. Jadi kalau Anda mengisi tong pertama, kemudian dikubur, kemudian minggu berikutnya tong kedua, kemudian dikubur, tong ketiga dan seterusnya itu dikubur, maka sudah 10 minggu, tong yang pertama itu semuanya itu sudah tidak sampah lagi, udah bisa dipakai. Itu volumenya juga bukan lagi 1 tong, itu mungkin tinggal setengah tong atau 1/4 tong volumenya itu. Karena semua air itu akan hancur. Jadi idenya itu cuma begitu. Jadi kalau Anda punya sampah organik di rumah, kuburkanlah saja gitu. Jadi kalau punya 2 tong, 1 tong Anda isi dengan tanah, dengan sampah, tong yang nomor 2 itu diisi dengan tanah. Dengan tanah. Tanah tong kedua ini itu digunakan untuk mengubur sampah di dalam tong yang pertama. Nah, sekarang sudah itu dipakai, tong yang kedua ini sekarang tong kosong ini itu bisa dipakai lagi untuk mengubur sampah pada minggu kedua. Begitu seterusnya. Jadi idenya itu adalah pisahkan sampah, pilah sampah organik, kemudian kuburkan sampah organik di dalam tong. Nah, saya punya di rumah sekarang saya pakai supaya saya dapat sampah halaman, sampah tanaman. Sekarang saya pakai 4 buah tong biru yang 80 liter yang banyak dijual orang sekarang sekitar 150.000 tuh kalau di Bandung tong biru itu. Nah, itu dipakai untuk mengubur sampah tanaman. Jadi saya bisa minta sampah daun dari Pak Hengki itu untuk dikubur di dalam tong biru itu. Itu aja idenya, jadi cuma itu. Ya. Kalau Anda punya mesin potong yang lebih bagus, itu bagus digunting-gunting kecil supaya lebih mudah. Idenya cuma supaya lebih mudah hancur. Tapi kalau nggak punya, ya kuburkan aja dalam tong. Sudah
2 bulan 3 bulan tong itu dibongkar, itu pasti udah jadi kompos. Itu aja idenya, Pak. Iya, terima kasih Pak Alfa atas sharing pengalamannya. Ini mirip dengan pengalaman Bu Yeyen dan teman-teman waktu itu presentasikan bagaimana sampah dapur menjadi kompos. Sangat bagus sekali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya, diskusi atau sharing pendapat? Silakan. Mohon izin Pak Mazizal. Pak ya, silakan. Pak, saya Pak Juli. Oh, Pak Juli. Oh, mohon maaf ya. Ya, Pak Juli. Terima kasih Pak Mazizal. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Mazizal. Ya. Saya tertarik masalah tadi pengolahan sampah, terutama yang tadi saya lihat ada gambar mengenai ini Pak, masker. Sekarang kan zamannya pandemik ini, masker tuh pasti di mana-mana banyak sampahnya gitu Pak. Nah itu bagaimana menurut Pak Panji mengenai pengolahan sampah masker ini? Karena setahu saya tadi sampah masker itu termasuk plastik gitu, jadi anorganik gitu loh. Terima kasih atas sharingnya. Ya, terima kasih Pak Joni atas pertanyaan. Silakan Pak Panji di respon. Baik Pak Jody, sebetulnya kata kuncinya untuk jenis sampah apapun pemilahan ya. Jadi kalau kita sudah punya, ini bisa diolah dengan relatif tidak sulit. Saya tidak berani bilang mudah, tapi tidak sulit. Jadi kebetulan kita punya semacam konsorsium antara ITB, UGM, UNS, UAD, kebanyakan universitas-universitas di Jogja, dan juga UNAIR, itu kita membuat program kolaborasi Indonesia, Pak. Jadi ada satu proyek yang namanya DUMAS, Daur Ulang Masker. Nah, konsepnya masyarakat memang diminta untuk membuang masker-masker bekas mereka ke satu karton gitu ya. Kemudian kartonnya langsung kita masukkan ke reaktor pirolisis untuk kemudian dikonversi menjadi minyak, yang minyaknya digunakan untuk menjalankan reaktor pirolisis itu sendiri. Jadi sebetulnya ini memusnahkan tapi tidak membakar secara langsung, karena dengan membakar secara langsung di insinerator memang dikhawatirkan ada terutama kami khawatirkan ada zat-zat fire retardant atau zat-zat penguat yang terbuat dari PVC. Begitu kita bicara PVC, maka akan ada chloride dari polyvinyl chloride itu yang kemungkinan bisa bereaksi menjadi dioksin ataupun furan. Nah, jadinya yang kami gunakan utamanya adalah proses pirolisis, mengubah itu menjadi minyak dulu, baru kemudian minyaknya dibakar. Sejauh ini dari pemerintah sayangnya belum ada sistemnya ya Pak ya. Jadi kami dari kampus memang baru bisa menyebarkan secara secara sederhana lah ke teman-teman gitu di kampus. Silakan kalau ada yang mau, itu akan kita taruh kotaknya di sana. Kemudian setelah penuh nanti bisa kami proses. Harapannya di tahun 2022, karena sekarang kebanyakan teman-teman ada di Jogja. Jadi memang kotak-kotak DUMAS ini ada di Jogja. Jadi Bapak Ibu yang ada di Jogja bisa, kalau mau nanti bisa kontak saya bisa beritahu lokasinya. Kebanyakan di kampus-kampus sih, jadi di kampus UGM dan Ahmad Dahlan. Moga-moga tahun 2022 ini bisa ditaruh di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Reaktornya sendiri karena sekarang kebanyakan di Jogja, reaktornya masih ada di Jogja, tapi pembagiannya sebetulnya yang mengurusi teknologi ini dari ITB, tapi ditaruhnya di Jogja. Nah, harapannya tahun depan kita bisa ekspansi ke Bandung, Pak. Jadi kalau Bapak tertarik, nanti bisa Pak kita taruh ininya, kotaknya, kemudian nanti kita bisa kontrol bersama-sama, ada apps-nya untuk melihat lokasi-lokasi lainnya ada di mana dan apakah sudah penuh apa belum. Data-data itu yang sedang kami koleksi sekarang, Pak. Oh ya. Maaf, satu lagi Pak Panji,
saya ingin tanyakan tadi kan sampah yang plastik itu kan bisa artinya diurai jadi plastik dan aluminium. Plastik dan aluminiumnya itu bisa digunakan lagi tidak, Pak? Nah, ini menarik, Pak. Biasanya itu adalah plastik-plastik snack. Jadi plastik-plastik coklat, kemudian snack-snack yang ada aluminium foilnya, itu biasanya tidak diambil pemulung, Mbak. Karena tidak bisa diproses dengan proses daur ulang sederhana. Proses daur ulang sederhana sekarang tuh cuma dicacah, kemudian dicetak lagi menjadi bentuk yang lain, misalkan bentuk ember atau mainan-mainan anak yang apa istilahnya murah begitu tuh biasanya dari plastik-plastik daur ulang yang warnanya hitam. Nah, kenapa kami ingin memisahkan antara aluminium foil dan plastik? Karena memang kami ingin menggunakan aluminium foilnya. Jadi sekarang saya sedang ada di rumah, ini bukan di workshop. Kita sudah mengumpulkan bola aluminiumnya, Pak. Udah segini, Pak. Jadi dari aluminium tadi dikumpulkan gitu ya. Memang idenya nanti dilebur lagi sih, Pak. Dengan adanya itu sebetulnya kita bisa mengembalikan ini jadi aluminium untuk material yang lebih bermanfaat dan juga plastiknya sebagai sumber energi tadi, sumber panas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Panji atas respon dari pertanyaan Pak Joli. Pak Joli ini di Serpong nih, Pak. Kalau dekat di Serpong mungkin. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya atau komen, sharing itu yang lain? Silakan. Kita masih ada waktu sedikit lagi karena biasanya 11.30 kita stop kegiatan biasanya. Ya Pak. Silakan Pak Kamajaya. Terima kasih Pak Basal, Pak Panji. Tadi kan Pak Panji nyebutkan kira-kira efisiensinya sekitar 25% PLTSA tuh. Kemudian apakah kita membutuhkan energi awal untuk pembakaran menggunakan apa di dalam PLTSA itu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Panji. Baik, Pak Kama. Ini pertanyaan detail yang mendalam, Pak. Banyak rahasia-rahasia tentang PLTSA yang tidak terekspos ke publik. Yang pertama memang dengan desain kandungan air sampah yang tinggi, maka biasanya kita mendesain tungkunya itu besar, Pak, supaya masih ada space untuk proses pengeringan, proses devolatilisasi, baru proses pembakaran. Jadi dengan kapasitas bahan bakar yang sama, tungku sebuah PLTSA itu biasanya lebih besar. Dan kemudian dikombinasikan dengan banyaknya sampah plastik yang volatile matter-nya tinggi, biasanya nyala apinya lebih panjang. Dia lebih terbakar lebih cepat, tapi flame-nya lebih besar. Sehingga karena itu biasanya tungkunya juga lebih tinggi, supaya sisi-sisi pipa-pipa konveksinya tidak tersentuh oleh lidah api. Nah, dengan begitu heat loss-nya juga besar, Pak, karena luas permukaannya kan jadi besar. Jadinya efisiensi pembangkitannya jadi turun, sehingga kami mengambil angka yang cukup konservatif di 25%. Itu alasannya kenapa konversinya sedemikian rendah, dan juga mungkin dalam hal pembangkitan per kWh yang dibangkitkan memang ongkosnya akan jadi lebih mahal. Pertama karena dia ukurannya biasanya lebih besar, karena didesain untuk sampah basah, dan yang kedua karena air pollution control-nya lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya? Saya kok lupa ya. Energi awal buat pembakaran itu. Oh iya, ya Pak. Ya Pak. Nah, ini juga sisi negatif yang biasanya nggak pernah dibuka, Pak. Jadi pada umumnya PLTSA itu nanti akan mensyaratkan kurang lebih 20% dari energi yang dibangkitkan itu dari fosil fuel, Pak. Tentu untuk memanaskan awal, kita butuh mengkondisikan temperaturnya supaya mencapai level tertentu, dan biasanya pakai minyak atau pakai batu bara, dan kemudian baru sampahnya dimasukkan. Ini seperti PLTU biasa. Tapi perbedaannya dengan PLTU adalah ini insinerator, sehingga yang ditargetkan itu adalah temperatur pembakarannya. Kalau sampai sampahnya basah, belum terbakar sempurna, temperaturnya akan turun dan burnernya pasti dinyalakan.
Dan untuk PLTSA yang low end, biasanya mereka akan mensyaratkan kurang lebih 20% dari daya yang dibangkitkan itu berasal dari fossil fuel. Kalau kita beli yang lebih mahal, desainnya lebih bagus, dia bisa hingga tidak membutuhkan fossil fuel dalam operasinya, tapi cukup dalam startup. Itu mungkin kira-kira penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Panji. Terima kasih Pak Panji atas respon dari pertanyaan Pak Kamajaya tadi. Karena waktu kita sudah di akhir pertemuan kita, seperti biasa 11.30 kita menutup. Dan untuk itu, untuk closing statement kita minta kepada Pak Hengki dan Pak Panji. Silakan Pak Hengki lebih dulu. Ya, terima kasih. Saya terima kasih sekali atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan kami ini hanya mencoba untuk ini loh, kira-kira pengelolaan sampah itu seperti ini. Nah, tentang keputusannya itu silakan ibu-ibu dan bapak sekalian yang menentukan sendiri di daerahnya masing-masing, itu situasional. Jadi kalau seharusnya memang ini harus seperti plan yang luas seperti yang diterangkan Pak Panji itu harus pemerintah sebenarnya yang jadi kayak menentukan PLTN juga itu akhirnya nanti. Jadi perlu dana yang seberapa, kita inginnya seberapa gitu. Nah, itu pemerintah. Tetapi kalau skala RT atau kelurahan gitu ya mungkin milih salah satu tadi itu, bisa dipisah-pisah, terus kemudian ada yang kompos, ada yang insinerator, ada yang ya apa lagi gitu. Tergantung dananya. Kalau ada itu paling begitu. Nah, kalau plan yang besar itu Pak Panji itu kelihatannya sedang bangun itu nggak diceritain sama dia. Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo sedang bikin plan besar itu di situ. Itu untuk pengolahan sampah, kemudian juga untuk pariwisata juga di Labuan Bajo. Saya kira terima kasih kepada ibu-bapak sekalian, terutama bapak-bapak yang lebih senior dari saya nggak berniat menggurui, saya hanya ingin sharing saja sama Pak Panji. Gitu. Silakan Pak Panji. Ya, terima kasih Pak Hengki. Dan berikutnya Pak Panji, silakan Pak. Closing statement. Terima kasih Pak Mas Rizal. Mungkin yang saya share tidak selalu berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Tapi yang saya pelajari dalam waktu yang singkat tentang pengelolaan sampah dan pengolahan sampah, sebetulnya sejauh ini saya belum pernah melihat teknologi yang one size fits all. Jadi dengan beragamnya sampah, maka teknologi yang dikembangkan pun masih beragam. Tentu aliran, misalkan kita bicara aliran ya, aliran pengolahan sampah saya dengan aliran pengolahan sampah Pak Hengki, dengan aliran pengolahan sampah Pak Alfa, ini berbeda karena sampah yang kami olah pun berbeda. Dan karena itu sebetulnya kata kunci dari sisi kita sebagai konsumen, yang pertama adalah dengan mengetahui calon sampah, kita bisa memilih produk yang kira-kira menghasilkan sampah paling sedikit. Dan yang kedua, dengan mengetahui apa yang akan dilakukan dengan sampah atau apa yang akan terjadi dengan sampah itu selanjutnya, kita bisa melakukan pemilahan dengan lebih bermanfaat. Dalam kondisi pemerintah kita belum bisa memberikan layanan 100% untuk mengangkut sampah, yang bisa saya share adalah yang pertama memang kita melakukan sedekah sampah. Jadi saya pikir cukup banyak di tempat kita, Bapak Ibu juga, ada pemulung-pemulung yang siap mengambil sampah di daur ulang. Jadi bagian-bagian sampah yang didaur ulang itu seperti misalkan botol air mineral, kemudian gelas air mineral, plastik-plastik yang bersih, kertas koran, dan jenis-jenis lain itu sebetulnya
bisa kita pisahkan dalam tempat yang terpisah dibandingkan sampah yang sehari-hari. Buat Bapak Ibu yang rajin seperti Pak Alfa, bisa juga mulai melakukan proses composting atau proses dekomposisi secara biologis di rumah masing-masing. Saya pikir dibandingkan generasi saya, mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada halaman belakang gitu. Kalau di generasi saya, apalagi generasi yang lebih muda, kita semakin kecil nih lahannya, sehingga proses biologis agak sulit dilakukan. Tapi pemilahan yang daur ulang ini sangat penting, dan itu melihat dari tadi ya, fraksi volumenya sebetulnya sangat mampu mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat. Kalau ada usulan, ada masukan, saya sangat menerima Bapak Ibu. Silahkan, jangan ragu-ragu untuk mengontak. Itu saja. Makasih banyak Pak Mas Rizal. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Panji Prawisuda yang sudah sharing ilmu, pengalaman, dan yang sangat luar biasa. Yang keberhasilan Pak Panji ini tentu tidak terlepas dari motivasi dan didikan dari orang tua. Itu udah pasti itu. Dan juga terima kasih kepada Pak Hengki. Pak Hengki sudah sharing, Pak Hengki yang sudah sukses juga membina putranya. Jadi dua putra Pak Hengki, salah satunya adalah Dr. Panji Prawisuda ini. Mungkin yang lain-lain tadi belum tahu. Ya. Selamat Pak Hengki dan Pak Panji, terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Yeyen terima kasih dibantuin. Bu Yeyen mana masih? Bu Sinta terima kasih. Bu Sama-sama Pak Hengki. Pak Azrul, Pak Jasmi, Pak Alfa, Pak Kamajaya, Pak siapa lagi Pak Anggraito tadi mana? Itu sudah. Iya. Pak Azrul. Lampunya padam katanya. Kenapa? Anggraito lampu padam.